Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, coba untuk guru kelasnya disiapin. Kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Coba anak-anak semuanya tengok temannya kanan, kiri, kira-kira siapa yang tidak masuk. Alhamdulillah kita anak-anaknya berangkat semua. Dengan jumlah siswanya berapa? Iya, betul sekali, ada 20. Betul. Nah, tadi kira-kira berangkat ke sekolah, ada yang belum sarapan belum? Ada yang belum sarapan, terus kemudian ada yang sudah. Sarapannya sama apa? Iya, ada yang pakai nasi goreng, ada yang pakai susu. Nah, bahasanya kita sebelum berangkat sekolah itu kita harus sarapan ya nak ya, karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kita tidak mudah untuk sakit, terus kemudian kita belajarnya nanti enak, tidak terganggu, tidak waktunya belajar, perutnya ada yang bunyi, ada yang gendang seperti itu. Nah, baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, coba Ibu pengen tanya nih, pelajaran kemarin masih ada yang ingat gak ya? Oh masih, coba Ica, pelajaran kemarin membahas tentang apa? Ya, bagus. Coba Wahyu, kemarin bahas tentang masalah apa? Ya, coba yang ada di pojokan sendiri. Wisnu, tentang apa? Ya, baik sekali. Terus kemudian yang paling tengah, si Sandi, bahas tentang apa nak? Iya, baik sekali. Nah, bahwasannya anak-anak semuanya masih ingat kita membahas tentang sistem apa? Ada yang tahu lagi? Yaitu sistem pernapasan pada manusia. Ada apa saja sistem pernapasan pada manusia? Tuh, yang pertama ada hidung. Coba yang kedua sebutin. Ica. Ya, baik sekali. Yang keempat? Ya. Yang kelima ada apa lagi, nak? Ya, alhamdulillah. Anak-anak semuanya paham dan masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Nah, yang pasti kita harus tetap menjaga yang namanya sistem pencernaan pada manusia, yaitu salah satu hidung ya. Nggak cuma hanya hidung saja ya nak ya, bahwasanya ada trakea, ada bronkus, ada ada bronkeolus, dan kemudian ada alveolus. Nah, itu adalah sistem pernapasan pada manusia. Nah, materi pada kali ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang menjaga lingkungan. Nah, bahwasannya anak-anak biasanya untuk menjaga lingkungan itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Coba disebutin. Coba Ibu tunjuk ya. Coba email. Seperti apa kita untuk menjaga lingkungan itu harus seperti apa? Iya, bagus sekali. Terus kemudian Johnson, untuk menjaga lingkungan itu kita harus seperti apa? Ya, baik sekali. Nah, bahwasannya kita harus menjaga yang namanya lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya ada di sekolahan saja, ada di rumah, terus kemudian ada di mana-mana. Pokoknya intinya kita harus menjaga lingkungan, terutama misal kita nih ada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini ketika kelas kita ini kotor, berarti kita harus seperti apa nak? Ya, baik sekali, kita harus membersihkan. Biar apa? Biar bersih, biar sehat. Terus kemudian kita juga menghirup udaranya dengan bagus.
dengan tidak terganggu dengan aroma-aroma yang menyengat. Nah, bahwasanya itu juga mengganggu sistem pernapasan pada manusia, ya. Nah, kemudian ketika kelas kita kotor, berarti kita harus membersihkan. Nah, kita tidak usah jauh-jauh dulu nih kita kemana-mana, terutama di dalam kelas. Kalau ada sampah, terus kemudian kotor, kita harus menyapunya. Terus kemudian gak hanya di kelas, di mana lagi? Ya, betul sekali. Di mana, Nak? Di halaman sekolah. Bahwasanya anak-anak itu sering banget yang namanya membuang sampah, terus kemudian makan jajan itu plastik-plastiknya dibuang berserakan. Nah, itu sangat mengganggu sekali yang namanya kesehatan, yaitu lingkungan. Terus kemudian timbul nanti banyak sekali yang namanya wabah penyakit. Nah, itu nanti akan merugikan bagi kita, terutama ada siswa, ada gurunya, terus kemudian ada masyarakat lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Nah, bahwasanya kita harus saling menjaga yang namanya kebersihan lingkungan yang ada di sekolah. Nah, tapi anak-anak juga perlu diingat, gak cuma hanya di sekolah saja, di rumah, dimanapun kita berada, ketika kita melihat sampah harus dibuang, dan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian bagaimana contohnya apa saja sih, Nak, kita ini untuk menjaga lingkungan? Biasanya tuh ada beberapa yang tercemar tuh, yang tercemar nih ya, Ibu, di sini ada gambar ya. Yang pertama di sini ada gambar apa, Nak? Ya, di sini adalah pencemaran lingkungan yang ada di sekolah ya. Ini ada di halaman sekolah nih. Jadi sampahnya itu numpuk. Nah, jadi ini sangat mengganggu sekali aktivitas belajarnya. Jadi baunya tersengat, terus kemudian banyak lalatnya, tidak bersih, tidak nyaman ya, Nak ya. Ini gambar yang pertama. Terus kemudian gambar yang kedua ini sama ya. Ini masih ada di lingkungan sekolah, yaitu di jalan-jalan. Biasanya anak-anak sering banget ya melihat sampah itu ada di depan pinggir jalan sekolah. Nah, itu tugasnya kita ketika ada sampah di situ, kita harus membuangnya, kita harus membersihkan, kita harus menyapu, karena kita juga harus menjaga sekolah kita. Bukan berarti kita tidak ada pedulinya dengan sekolah ya. Terus kemudian yang ketiga, ini ada sampah lagi nih. Sampahnya di mana, Nak? Ada yang tahu? Di mana? Coba Sandi sebutin, ini sampahnya ada di mana? Oh iya, pinter sekali. Ini adalah sampah di jalan. Itu ada di jalan raya. Biasanya anak-anak ngelihat ya, sampah itu berserakan di jalan. Nah, bahwasanya ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Terus kemudian kita lewat juga tidak bagus, tidak baik. Kita menyium aromanya juga mengganggu pernapasan kita. Nah, bahwasanya kita ketika lagi di jalan, terus kemudian mungkin di dalam mobil kita makan atau minum, kita tidak boleh yang namanya membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa dibuka jendela mobilnya, dibuang. Nah, itu nggak boleh ya, Nak ya. Itu namanya tidak menjaga kebersihan. Terus kemudian yang keempat, di sini ada gambar apa, Nak? Coba sebutin yang paling pojok kiri. Selfie. Ya, ini gambar apa, Nak? Iya, ini gambar gambar sampah. Sampahnya di mana, sayang? Ada di sungai. Biasanya banyak sekali yang namanya sampah itu di sungai. Kemudian biasanya ibu rumah tangga itu membuang sampah, terus kemudian membuang alat-alat apapun itu, kayu, entah apapun itu, biasanya dibuang di sungai. Nah, itu nanti akan mengganggu yang namanya pengairan ya, tidak lancar airnya, terus kemudian airnya keruh, terus kemudian bau, air warnanya juga tidak jernih, terus kemudian aromanya juga menyengat. Nah, bahwasanya kita tidak boleh yang namanya membuang sampah di sungai. Nanti efeknya ketika hujan datang, terus kemudian
aliran airnya tidak lancar, nanti bisa menyebabkan yang namanya apa, sayang? Iya, betul sekali, bisa menyebabkan banjir. Nah, kemudian yang terakhir ini sama ya. Ini sampah juga yang ada di sungai. Ini sampahnya banyak sekali. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang bagus, yang baik, yang cerdas dan yang pintar, kita tidak boleh yang namanya membuang sampah berserakan. Meskipun itu cuma satu, yaitu dampaknya akan sangat tidak baik, karena ketika kita membuang sampah sembarangan, pasti nanti ada orang-orang yang ikut-ikut, orang itu buang sampahnya di situ, kita juga tidak boleh namanya ikut-ikut buang sampah di situ. Bila perlu kita menegurnya ya. Terus kemudian kita harus saling menjaga lingkungan kita biar sehat, bersih, terus kemudian jauh dari penyakit. Nah kemudian ini tadi ada beberapa gambar yaitu pencemaran lingkungan. Nah nanti ibu kasih tugas anak-anak, coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran lingkungan ya. Nanti ketika sudah selesai, silakan kumpul di meja ibu ya. Ibu kasih waktu sampai anak-anak selesai, minimal setengah jam ya nak ya. Ya, boleh dikerjakan dari sekarang. Ya, alhamdulillah semuanya sudah dikerjakan dengan bagus, dengan baik. Alhamdulillah anak-anaknya juga paham. Terus kemudian jangan lupa dipelajarin lagi. Terus kemudian itu tadi ada di buku ya nak ya, ada di buku tema. Nanti bisa anak-anak catat di halaman 102. Kemudian nanti buat belajar anak-anak juga boleh dibawa pulang bukunya ya nak ya. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.